Kalau kita melihat dinamika yang terjadi belakangan ini, ada satu hal yang patut kita garis bawahi bersama. Indonesia sedang memainkan peran yang jauh lebih aktif di panggung dunia. Bukan sekadar hadir sebagai penonton, bukan hanya menjadi pengikut arus kekuatan besar, tetapi tampil sebagai negara yang berani mengambil posisi, berani berbicara, dan berani menawarkan solusi. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, konflik yang berkecamuk di berbagai kawasan, serta rivalitas negara-negara besar yang semakin tajam, langkah Indonesia menjadi sorotan banyak pihak. Ketika Presiden Prabowo Subianto hadir dalam forum internasional yang membahas perdamaian Gaza dan masa depan Palestina, banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ingin dicapai Indonesia? Apakah ini sekadar simbolik? Atau benar-benar bagian dari strategi besar? Kita harus memahami bahwa konflik Palestina bukan isu baru. Ini adalah luka panjang sejarah yang melibatkan kepentingan regional dan global. Namun, di tengah kebuntuan diplomasi bertahun-tahun, Indonesia mencoba menawarkan pendekatan yang lebih konstruktif, yang berpijak pada solusi dua negara, sebagai jalan jangka panjang yang realistis. Solusi dua negara bukan sekadar slogan. Itu adalah kerangka yang diakui luas dalam diplomasi internasional sebagai jalan menuju hidup berdampingannya Palestina dan Israel secara damai. Indonesia sejak lama konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Namun yang membedakan kali ini adalah pendekatannya. Pemerintah tidak hanya berbicara dalam retorika, tetapi juga mencoba terlibat dalam mekanisme yang lebih konkret, termasuk dalam pembentukan struktur administratif transisi di Gaza, yang nantinya diharapkan bisa dikelola oleh teknokrat Palestina sendiri. Artinya, ada upaya untuk memastikan bahwa bantuan dan rekonstruksi tidak berhenti pada simpati, tetapi berlanjut pada tata kelola yang berkelanjutan. Di saat yang bersamaan, Indonesia juga menandatangani kesepakatan ekonomi penting dengan Amerika Serikat. Tarif resiprokal, yang sebelumnya berada di angka 32%, diturunkan menjadi 19%. Bahkan untuk beberapa komoditas menjadi 0%. Kakao, sawit, sektor manufaktur tertentu, hingga bahan baku industri dirgantara masuk dalam skema ini. Bagi sebagian orang, ini terlihat seperti dua hal yang tidak berkaitan. Namun dalam kacamata geopolitik modern, ini justru mencerminkan kecerdasan strategi. Indonesia tidak bisa melihat dunia dalam kacamata hitam putih. Tidak bisa hanya berdiri di satu sisi dan memusuhi sisi lain. Dunia hari ini bergerak dalam kompleksitas yang tinggi. Amerika Serikat dan Tiongkok bersaing dalam ekonomi dan teknologi. Rusia memainkan peran dalam konflik regional. Negara-negara Timur Tengah menghadapi transformasi internal dan tekanan eksternal. Dalam situasi seperti ini, negara dengan posisi seperti Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan. Inilah yang dalam literatur hubungan internasional disebut sebagai active hedging. Indonesia tidak pasif, tidak menunggu arah angin, tetapi secara aktif membangun relasi dengan berbagai kekuatan besar. Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat, sekaligus mempererat kerjasama dengan Tiongkok dan Rusia. Indonesia aktif di berbagai forum multilateral, termasuk BRICS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian, Indonesia tidak mengunci diri pada satu blok, melainkan membuka ruang manuver yang lebih luas untuk kepentingan nasional. Ketika Donald Trump menyebut Presiden Prabowo sebagai sosok yang cerdas dan tangguh, kita perlu membaca pernyataan itu dalam konteks komunikasi politik. Di panggung internasional, setiap kata memiliki makna. Pujian itu bisa dilihat sebagai pengakuan atas langkah Indonesia yang dianggap strategis dan atraktif. Namun bagi kita sebagai bangsa, yang lebih penting bukanlah pujian tersebut, melainkan bagaimana kebijakan itu berdampak pada rakyat. Pemerintah menyampaikan bahwa kesepakatan tarif ini berdampak pada jutaan pekerja Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika ekspor meningkat, maka produksi meningkat. Jika produksi meningkat, maka lapangan kerja terjaga. Jika lapangan kerja terjaga, daya beli masyarakat ikut terdorong. Dalam situasi ekonomi global yang melambat, kebijakan semacam ini menjadi bantalan penting. Namun kita juga tidak boleh menutup mata terhadap tantangan. Survei menunjukkan bahwa, meskipun tingkat persetujuan terhadap kepemimpinan presiden cukup tinggi, masih ada catatan pada sektor ekonomi. Artinya, masyarakat menaruh harapan besar pada perbaikan kesejahteraan. Diplomasi luar negeri harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata di dalam negeri. Ini pekerjaan yang tidak mudah, karena hasil kebijakan internasional seringkali tidak langsung terasa. Disinilah pentingnya komunikasi publik. Indonesia adalah bangsa yang heterogen, lintas generasi, lintas budaya, dan lintas tingkat pendidikan. Generasi yang lebih tua mungkin terbiasa dengan pendekatan yang bertahap dan hati-hati. Generasi muda menginginkan kecepatan, transparansi, dan hasil yang konkret. Jika pemerintah tidak mampu menjelaskan arah kebijakan secara jelas dan konsisten, maka
ruang kosong itu akan diisi oleh narasi lain, termasuk narasi yang mungkin tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan nasional. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci. Dunia saat ini bergerak cepat. Informasi menyebar dalam hitungan detik. Persepsi bisa terbentuk sebelum fakta lengkap tersedia. Oleh karena itu, pemerintah perlu hadir, bukan hanya dengan kebijakan, tetapi juga dengan penjelasan yang mudah dipahami. Bukan sekadar jargon diplomasi, melainkan narasi yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Kita juga harus memahami bahwa Board of Peace atau Dewan Perdamaian bukanlah solusi instan. Tidak ada forum internasional yang bisa menghentikan konflik kompleks dalam semalam. Ada proses, ada negosiasi, ada evaluasi. Yang terpenting adalah konsistensi dan komitmen jangka panjang. Indonesia memilih untuk terlibat bukan karena ingin terlihat hebat, tetapi karena percaya bahwa sebagai negara besar dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik. Di sisi lain, kepentingan nasional tetap menjadi prioritas. Prinsip bebas dan aktif, yang sejak lama menjadi fondasi politik luar negeri Indonesia, kembali diuji dalam konteks baru. Bebas berarti tidak terikat pada blok tertentu. Aktif berarti berkontribusi nyata pada perdamaian dan stabilitas dunia. Dalam praktiknya, prinsip ini membutuhkan keseimbangan yang halus antara idealisme dan pragmatisme. Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan politiknya, memperkuat ekonominya, dan sekaligus menunjukkan solidaritas kemanusiaan. Ini bukan pilihan mudah. Salah langkah bisa berdampak panjang. Namun jika dilakukan dengan perhitungan matang, Indonesia justru bisa memperkuat posisinya sebagai middle power yang diperhitungkan. Kedepan, tantangan akan semakin kompleks. Rivalitas global belum menunjukkan tanda mereda. Ekonomi dunia masih dibayangi ketidakpastian. Konflik regional berpotensi meluas. Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan yang adaptif, komunikatif, dan strategis sangat dibutuhkan. Indonesia harus terus memperkuat fondasi domestiknya, memperbaiki tata kelola, meningkatkan daya saing industri, dan membangun sumber daya manusia yang unggul. Diplomasi bukan sekadar perjalanan ke luar negeri atau penandatanganan kesepakatan. Diplomasi adalah alat untuk mencapai tujuan nasional. Jika setiap langkah di panggung internasional mampu diterjemahkan menjadi lapangan kerja, investasi, stabilitas harga, dan rasa aman bagi masyarakat, maka diplomasi itu berhasil. Pada akhirnya yang menentukan bukanlah bagaimana dunia memuji Indonesia, tetapi bagaimana rakyat Indonesia merasakan manfaat dari setiap kebijakan. Apakah petani kakao merasakan peningkatan permintaan? Apakah pekerja sawit melihat pasar yang lebih terbuka? Apakah industri manufaktur mendapatkan akses bahan baku yang lebih kompetitif? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dengan kerja nyata. Indonesia sedang berada di persimpangan sejarah. Dengan populasi besar, sumber daya melimpah, dan posisi geografis strategis, peluang terbuka lebar. Namun peluang itu hanya bisa dimanfaatkan jika ada visi yang jelas dan eksekusi yang konsisten. Langkah di Gaza, kesepakatan tarif, kehadiran di forum-forum multilateral, semuanya adalah bagian dari mosaik besar yang disebut kepentingan nasional. Sebagai bangsa, kita perlu melihat gambaran utuhnya, tidak terjebak pada potanggen-potanggen informasi yang terpisah, tidak terburu-buru menyimpulkan tanpa memahami konteks. Dunia berubah cepat, dan Indonesia memilih untuk tidak diam. Indonesia memilih untuk bergerak, berbicara, dan bertindak. Semoga setiap langkah yang diambil membawa kebaikan bagi rakyat, memperkuat kedaulatan, dan memberi kontribusi nyata bagi perdamaian dunia. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah kepemimpinan bukan hanya pada seberapa lantang ia berbicara di forum internasional, tetapi seberapa dalam ia berpihak pada kesejahteraan bangsanya sendiri.